Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Dudududu, dudududu, dudududu. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urdun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Mahdinor dari kelas 4A SD Al Khair Barabait. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ashabul Kahfi. Hiduplah zaman dahulu seorang raja yang sangat zalim dan kejam yang bernama Raja Dicyanus. Sebelum Raja Dicyanus berkuasa, rakyat kerajaan merupakan rakyat yang hanya menyembah Allah. Namun, semua itu berubah di saat Raja Dicyanus telah berkuasa. Rakyat menjadi sangat patuh kepada Dicyanus. Sebab, jika ada yang membantah, maka akan langsung dibunuh secara kejam. Mereka terpaksa menyembah Raja Dicyanus sebagai Tuhan mereka sendiri. Dan Allah pun mereka tinggalkan. Namun, berbeda dengan 7 pemuda yang hanya mempertahankan imannya. Mereka juga menantang kekuasaan zalim Raja Dicyanus. Raja Dicyanus pun akhirnya mengetahui keimanan mereka. Raja Dicyanus sangatlah murka dan langsung memerintahkan bala tentaranya untuk mencari 7 pemuda beriman dan membawanya ke hadapan sang raja. Dicyanus menawarkan berbagai macam kesenangan dunia kepada 7 pemuda beriman. Dari jabatan, kekayaan, wanita-wanita, dan lain-lain. Namun, semua itu ditolak oleh 7 pemuda beriman. 7 pemuda ini lebih memilih mempertahankan imannya daripada menyembah selain Allah. Mereka tidak ditahan, namun justru dilepas oleh Raja Dicyanus untuk memberi mereka kesempatan agar berubah pikiran. Kali ini akan kulepaskan kalian. Aku akan beri kalian kesempatan untuk berpikir lagi. Apakah kalian masih akan menyembah Tuhan kalian itu, atau akan menyembahku sebagai Tuhan baru kalian? Oh ya, jika kalian masih akan mempertahankan Tuhan kalian itu, maka aku tidak akan segan-segan membunuh kalian. Apakah para pemuda takut dan akhirnya menjadi pengikut Raja Dicyanus? Tidak. Mereka sama sekali tidak ingin berpikir untuk merubah keyakinannya. Dengan ancaman Dicyanus, justru mereka malah semakin mantap dalam mempertahankan imannya. Kematian adalah keniscayaan. Mereka tidak takut sedikit pun dengan kematian. Sebagai usaha untuk mempertahankannya, mereka bersepakat untuk hijrah dan pindah ke tempat lain yang lebih baik dan mendukung keimanannya. Ketika sampai pada sebuah gua, mereka masuk ke dalamnya dengan maksud untuk beristirahat. Dan akhirnya mereka pun tertidur. Dalam tidurnya, Allah membolak-balikan ke-7 pemuda tadi ke kanan dan ke kiri. Kasih sayang Allah kepada mereka juga diwahyukan dalam surah Al-Kahfi dengan memerintahkan matahari agar cahayanya akan
akan lebih condong ke arah kanan apabila matahari akan terbit. Dan apabila matahari akan terbenam, cahayanya akan meninggalkan dari arah kiri. Sehingga mereka tidur sangat lelap sekali. Bisa-bisanya mereka melarikan diri dariku. Prajurit, cari 7 pemuda tadi dan segeralah tangkap mereka. Satu lagi, kabarkan ini ke seluruh penjuru kota, bahwa barang siapa yang menemukan mereka, maka akan mendapat hadiah yang sangat besar dariku, kata Raja Dicyanus murka. Namun ternyata walaupun seluruh rakyat mencari, tidak satu pun yang berhasil menemukannya. 7 pemuda beriman dalam kisah Ashabul Kahfi ini istirahat dengan tenang di dalam goa. Mereka tidak merasa bahwa tidurnya itu sangatlah lama, yaitu 309 tahun. Mereka hanya merasa tidur sekejap mata saja. Namun mereka benar-benar selamat dari terkaman Raja Dicyanus. Ketika mereka bangun dari tidurnya, kekuasaan telah berganti, di mana negeri yang dipimpin oleh raja yang membebaskan rakyat-rakyatnya dalam hal keimanan. Karena rasa lapar yang amat sangat, mereka jadi bertanya-tanya ke satu pemuda dan ke pemuda yang lain, berapa lamakah kita tidur? Namun hanya Allah lah yang tahu berapa lama mereka tidur. Salah satu pemuda tersebut pergi keluar goa dan berniat untuk membeli makanan di pasar. Sepengetahuan pemuda itu, dia masih berada di zaman Raja Dicyanus. Sehingga si pemuda tadi berjalan dengan hati-hati. Ketika sampai di pasar dan hendak membayar makanan, si pedagang terheran-heran dengan bentuk uang yang diberikan si pemuda. Pedagang pasar pun memanggil pengawas pasar dan berharap untuk menyelesaikan persoalannya. Pengawas pasar membawa si pemuda ke hadapan sang raja. Dan akhirnya si pemuda pun menceritakan asal-usulnya. Betapa terkejutnya raja saat mendengar cerita yang diceritakan oleh si pemuda. Raja juga menceritakan bahwa Raja Dicyanus yang bengis itu telah mati pada 309 tahun yang lalu. Istana kerajaan menjadi hening dan penuh haru karena adanya pemuda yang mempertahankan imannya dari Raja Dicyanus yang sekarang berada di tengah-tengah mereka. Si pemuda itu mengajak semua orang untuk hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyembah selain Allah. Akhirnya raja yang soleh pun mengajak para pemuda untuk tinggal di istana. Namun para pemuda menolak dengan sopan. Mereka lebih memilih tinggal di dalam goa. Dan akhirnya Allah pun mewafatkan ke-7 pemuda beriman. Demikian kisah